Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Raya Andalas yang hadir pada subuh ini, yang kita muliakan Al-Mukarram imam kita yang barusan memimpin mengimami kita dalam subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat subuh yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat, ridho, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di subuh yang berbahagia ini, kita telah mampu memaksimalkan diri hadir bersama-sama di Masjid Raya Andalas ini dengan tujuan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang merupakan salah satu salat yang sangat berat dikerjakan oleh orang munafik kaum muslimin, subuh berjamaah. Harapan dan doa kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah tetapkan hati kita untuk selalu berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam sampai akhir hayat kita nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang berbahagia. Setiap kita ketika ditanya mau enggak kita hidup bahagia dunia dan akhirat, pastinya kita akan menjawab semuanya mau. Bahkan salah satu doa Bapak Ibu yang sering kita baca setiap selesai sholat, yang dikenal dengan doa sapu jagat, dan doa nan cikku Bapak Ibu hanya dikenal, doa sapu jagatku hanya dikenal di masyarakat Indonesia. Kalau di Saudi, Makkah, Madinah, sabuianlah doa sapu jagat, tidak tahu orang situ. Itu hebatnya Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahkan demi kebahagiaan akhirat Bapak dan Ibu, ada di antara masyarakat kita mengatakan biarlah miskin, biarlah sengsara, biarlah mularai duit-duit di dunia, asa di akhirat bisa masuk surga. Tidak mau ibu-ibu? Kalau mau indah, kalau dia mau biarlah bahagia, senang, kayu di dunia, asa di akhirat kita masuk surga. Nah, itu kan ketujuh di awal sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cuma terkadang antara harapan, cita-cita, keinginan dan doa kita itu tidak sesuai juga ikhtiarnya, masih jauh panggang dari api. Kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, sementara usaha kita untuk menggapai tidak ada. Itu tidak akan pernah bisa kita gapai kaum muslimin. Maka kamu menyimpulkan ada beberapa trik, beberapa hal yang perlu kita lakukan setidaknya Bapak Ibu untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Ada 4T, tapi bukan 4 triliun ya. Ya. Biarlah yang angku-angku kadang-kadang itu dibahas, dibaca di orang-orang kadang dia T dulu. 4T, kalau nampak kok kita amalkan Bapak Ibu, insya Allah bahagia dunia akhirat akan kita raih. Pertama, T yang pertama itu tutup, nyampir samu katanya
Ada tutup, tatap, tetap, titip. Tutup itu ada dua. Pertama, tutup semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini dengan cara bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang nan cadiak itu Bapak Ibu tidak akan pernah nama jatuh di lubang nan sama 2 kali. Satu contoh, dari rumah menuju Masjid Raya Andalas dekat malam subuh hari kalam, penerang tidak ada. Dari rumah menuju Musaji lewat dari satu jalan, tapuruak kaki wak masuk lubang Bapak Ibu, besok subuh besok pasti kita hilang. Aku patang ada lubang di situ, tidak akan mau masuk situ pasti hilang. Bila jalih hari pertama wak masuk lubang, hari yang kedua lupa masuk lubang juga, baru lagi hari yang ketiga tambah 6 juga lubang itu kan dia ya. Allah katakan dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Siapa mana taubat bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Tidak taubat sambalado, tidak angik-angik ci ayam, tidak padih selantah itu saja. Untuk kawan-kawan yang pungli contohnya, tatangkoknya pungli, kemudian klarifikasi, minta maaf, sudah ulang dia. Tidak tak itu yang taubatan nasuha itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ada minimal 3 syarat untuk bertaubat kepada Allah Bapak Ibu. Yang pertama, menyesal atas perbuatan dosa dan salah yang pernah dilakukan selama ini. Sesali dulu. Maka saat kita menyesal itu, air mata akan bercucur membasahi pipi. Tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu orang yang menyesal atas kerajaan salah dan di kerajaannya, tapi menyesal itu sambil galak-galak. Tidak pernah bersyukur doa. Menangis. Saat tangisan keluar, air mata bercucur membasahi pipi, saat itulah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Diiringi dengan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Boleh astagfirullah atau astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau yang lebih rencana membaca sayyidul istighfar. Akui dulu kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, diakui dulu nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian kita akui dosa kita kepada Allah, baru mohon ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amruka wa ana ala adika wa adika wastata'tu ilah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditutup yang pertama, tutup semua dosa dan salah yang pernah awak kerajaan salamoko dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, Allah jadi rasanya kita buat dosa. Kalau kapatang wak bagunjiang kemudian menyesal atas kerja salah yang kita lakukan, kemudian mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tapi sebuah patang pulang dari Masjid Raya Andaleh, berjalan dari Musaji sampai ke rumah, sepanjang jalan tu baguji yang mesti kerja je kawan. Itu berjasa awak, berjanji tidak mengulangi. Subuh kini diulang dia. Itu tabat sama lado nak kata itu. Tutup pertama. Yang kedua, tutup setiap kesalahan, kekeliruan, kekilafan atau keburukan dan di kerajaan dia orang ke awak dengan cara ikhlas, sabar dan maafkan, kemudian balas dengan kebaikan. Kau memang balik Bapak Ibu. Nyoba gunjang kan ada orang pulang sembahyang, terang ada sakit hati, iyo wajar. Kita manusia biasa. Nyo campan ada kawan saruk di tetangga sebelah, saruk nyo buang ke rumah awak, bilang awak iyo. Wajar manusia. Apalagi kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, yang paling susah tuh punya tetangga yang punya peliharaan. Aduh, nama kaki ampe di rumahnya. Nama dia makan inyo, mengambil cirinya awak. Apalagi beternak kucing orang sekolah.
Layak dojo pekarangan awak nan nampak tanahnya anyonggok kemari serane kuciang itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, ikhlaskan, sabar dan maafkan kesalahan tersebut. Aku yang luar biasanya. Payah, memang iya, berat betul. Maka insya Allah Bapak Ibu, dimanapun wak tinggal, dimanapun berada, bagaimanapun kondisi lingkungan kita, tidak akan ada orang yang sakit hati ke wak sudah itu. Dia akan tersadar, lataka itu berang wak kainyo, nyo elok jo kawak berdudai. Balaslah kejahatan itu dengan sekian banyak kebaikan kepada mereka. Pertama. Yang kedua, tatap. Tadi yang pertama tutup, yang kedua tatap. Kamu kasihnya Bapak Ibu, tatap masa depan kita baik dunia dan akhirat yang lebih cerah dan cemerlang dengan kebaikan. Dalam urusan dunia Bapak Ibu, banyak di antara kita yang melakukan evaluasi-evaluasi. Dalam dunia kerja, di perusahaan, di lembaga, di instansi, itu sering dilakukan evaluasi. Sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, minimal sekali dalam 1 tahun dilakukan evaluasi. Baju, kalau di perusahaan, omsetnya, income di bulan kini, di bulan 2 bulan berjalan, 3 bulan, selama 6 bulan, selama 1 tahun. Kalau menurun, jangankan turun, jangankan anjlok, stagnan saja Bapak Ibu, itu akan dilakukan analisa dan evaluasi. Baca rohnya ada peningkatan di kemudian hari. Untuk urusan dunia kita mati-matian, tapi untuk urusan akhirat sangat sakit di antara awak yang namun mengevaluasi dari kerajo kita selama. Bahkan di antara kita ibu bapak yang laba umur sampai puluh tahun kate, sehingga Nabi katakan hadisnya, seseorang apabila sudah berusia 40 tahun tapi alunjo bertaubat kepada Allah, alunjo banyak memikirkan akhirat, maka akan sulit diharapkan taubatnya kepada Allah Ta'ala. Maka kita yang sudah berusia 40 tahun katanya Bapak Ibu, harus lebih banyak memikirkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Harus lebih banyak memikirkan untuk kawak bau dibandingkan dengan ditinggalkan. Harus lebih banyak memikirkan untuk isu dibandingkan dengan kabusuk apa lain dan kalapuk. Kalau untuk dan kita tinggalkan itu banyak orang yang akan mengurusnya, banyak yang akan memikirkannya. Tapi nan kawak bau nan kita doi nanti di akhirat awak surang nan kemarasuannya Bapak Ibu. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sholat contohnya, sedikit sekali di antara kita yang mau mengevaluasi sholat yang pernah kita kerjakan selama ini. Bahkan barangkali ada di antara awak yang melakukan satu ibadah yang pernah nyajan dek guru mengaji sangket TPA zaman saya itu setari nambah amalkan tanpa ada evaluasi, tanpa ada revisi dan perbaikan-perbaikan. Antayolila batu soal kita kajo alun, bacaannya sudah benar atau belum? Ya, dari yang kita kerjakan selama ini. Ibu bapak yang berbahagia, itu yang kedua. Sama halnya ketika dalam kehidupan dunia kita punya ancang-ancang, punya angan-angan. Ambo kok banyak piti kayu bisa ingin punya rumah di daerah siko, modeko bantu rumahnya, modeko lokasinya, arsiteknya lah kita pikirkan, semuanya kita pikirkan. Tapi sangat sakit dan kita yang memikirkan. Ambo kok singke umur ambo bisa, ambo ingin meninggal di daerah siko, ingin dikuburan di situ. Modeko bentuk kuburan, siakawannya bisa adalah Al-Quranul Karim, bagi lampu penerangnya bisa tahajud yang kita kerjakan setiap malamnya dan selam macamnya yang berkaitan dengan alam kubur. Salah sedikit di antara kita memikirkannya. Dua, yang ketiga ada tetap. Tetap itu istiqomah, memulai satu amalan yang baik itu Bapak Ibu baik, tapi mempertahankannya justru jauh lebih berat lagi. Sama halnya dengan anak-anak kita di sekolah, meraih peringkat 1 atau juara kelas itu luar biasa baiknya. Tapi mempertahankan ranking 1 itu jauh lebih berat dibandingkan dengan memperolehnya.
Jadi istiqomah dalam ibadah pun yang paling susah Bapak Ibu. Makanya sering kita baca doa setiap selesai salat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Harapannya kau dapat Bapak Ibu, setelah Allah berikan kita hidayah dan petunjuk, jangan sampai Allah palingkan hati kita dari ketaatan kepada Allah. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam agama, istiqomah dalam kesolehan kepada Allah Ta'ala hendaknya. Itu contoh. Kalau ada di antara warga yang tidak pernah datang ke musaji, ibu bapak, tahu-tahu rajinnya ke musaji, di bawah waktu sehari semalam, itu kan banyak orang mencimehan, banyak orang membuli itu. Di mana baju aku mandi, tidak tersapu, tidak sakit. Ya, banyak kalimat-kalimat yang mereng terangat. Maka ketika itu rancaknya dimulai dari subuh dulu. Subuh di samping hari masih kalah, burang masih lalu lama masa doalahnya, tidak tahu dah waktu saja. Setelah itu tambah aja isya, iringi dengan maghrib atau maghrib dengan isya, baru siang zuhur dengan asarnya contohnya. Jadi setiap amalan itu Bapak Ibu, Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi continue kita lakukan dibandingkan dengan yang banyak tapi sekaligus. Sama aja pecandu rokok. Pecandu rokok, bahkan ada yang mengatakan, kita dengar Bapak Ibu, ambo biarlah tidak dapat makan daripada tidak dapat rokok, itu pandian. Bahkan ada yang mengatakan, enggak bisa berhenti rokok Ustaz. Ambo lah pecandu lah bayar so merokok 2 bungkus sehari, 3 bungkus sehari, tidak bisa berhenti rokok karena tidak ada usaha. Coba kalau seandainya pecandu berat rokok itu total otomatis berhenti total sekali, memang susah. Pilihan suan-suan. Ambo dulu pecandu berat rokok Bapak Ibu. 11 tahun yang lalu itu 2 bungkus, namun sampai 3 bungkus sehari. Kalau lah tanggang malam itu 3 bungkus sehari semalam habis merokok. Selesai makan itu orang sebatang, ambo samsu saja 2 batang minimal selesai makan, baru bisa beraktivitas yang lain. Itu dulu. Tapi sejak Februari 2004 balik, Februari 2004 balik, bisa berhenti total. Kenapa? Ada ikhtiar, ada niat, ada keinginan tekad yang kuat dari kita. Dan kecambo dulu mulai ulang tahunan ke-29 2003 balik dulu, ambo berhenti membali rokok lagi. Membalinya berhenti, esok dah berhenti. Ya, membali berhenti bro. Sehingga ketika mau tinggal di masjid sama seperti Ustaz Firwan dulu, ibu-ibu kok kan elok nyuantan samba ibu kamu saja dicigok dalam rantang kok, dalam sia kok Bapak Ibu. Kalau lama samba yang diantar dari ibu-ibu kok padih ladu rasanya tu telepon kawan nak merokok, marilah sama lama kok aja. Kalau lah di keluar rokok dia kawan baru basuhnya makan, tapi kalau nak keluar rokok dah dimakan. Ya, ada rokok nak kedisok. Setelah itulah berhenti membeli rokok, maisok tetap jual. Kemudian bertekad lagi. Kalau bertamu jo calon orang rumah, siapapun orangnya, yang penting lagi ke bawah lubang hidungnya, ambo berhenti maisok. Februari 2004 balik bertamu jo orang rumah, sampai kini Bapak Ibu, sahiri pun tidak pernah masuk rokok ke hidung boleh. Bahkan ketika duduk ada orang merokok, mual, pengen muntah rasanya. Kalau lama tidak pernah merokok, bisa berhenti. Tapi jangan total, bansuan-bansuan. Begitu juga dengan ibadah. Sama jawab yang tidak biasa tahajud, kemudian ingin mengerjakan tahajud, jago malam pertama untuk tahajud itu, dipupuh 8 rakaat sekali Bapak Ibu, yakinlah besok malih tiburnya. Panik alamu, ngantuk-ngantuk. Pian-suan-suan dulu. Malam pertama 2 rakaat, terus 2 rakaat, beberapa malam latih biasa 2 rakaat, tambah tingkatkan jadi 4 rakaat. Sama juga sedekah subuh, sedekah subuh itu Bapak Ibu yang luar biasa manfaatnya. Subuh kini infak 2.000, besok 2.000 lo lihat, besok cari tingkatkan 4.000, 6.000. Lama je lambe, tak akan terasa dah wak. Tapi kalau sekali bayar infak 50.000, 100.000, di samping habis capek piti wak di rumah, dan kedua tak balik rasanya. Tingkatkan terus ibadah kita, istiqomah. Yang keempat, titip. Setiap punya harapan, setiap kita punya keinginan, punya cita-cita dan angan.
Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dalam dunia kerja, ibu bapak, ada slogan dari sebuah instansi atau lembaga yang mengatakan, mohon maaf dalam tanda kutip, pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau ke Allah awak mengadu bapak ibu, apapun bentuk persoalan awak, kalau ke Allah kita mengadu, Allah itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi diiringi dengan solusinya. Mana gadang masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ibu bapak, jangan pernah ngeluh dan putus asa. Jangan pernah sampaikan ke Allah, ya Allah, latakai ku rajin beribadah 5 kali sehari semalam berjamaah ke masjid, tiap hari baca Al-Quran, puasa Senin Kamis, tiap malam tahajud. Tapi kok mau dikuju kadang masalah yang kau lagi, mau dikuju ujian ya Allah. Jangan sampaikan kepada Allah seperti itu bapak ibu. Tapi katakanlah kepada setiap persoalan yang kita hadapi, saya punya Allah yang jauh lebih maha besar dibandingkan dengan masalah yang saya hadapi. Konsepnya jalih dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah bagi beban, bagi ujian kepada hambanya di luar kesanggupan seorang hamba. Cuma terkadang awak nan lebay masalah kita, kadang-kadang bapak kadang-kadangan dek itu bapak dan ibu. Ya, sama jo anak sekolah, materi dan soal ujian anak SD tidak akan pernah diujikan di tingkat SMA, apalagi di bangku kuliah. Begitu juga sebaliknya. Materi ujian anak SMA tidak akan pernah diagen ke anak kelas 1 SD. Kali tiang mulia kepala oleh. Ya. Habis itu, ketika kita diuji oleh Allah, yakinlah saat itu Allah menilai kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Sampaikan kepada Allah SWT untuk menyelesaikannya. Honda Cup 72 itu bapak ibu, karena tua pada orang boleh 72 dibawa mendaki si Tenjau Lawi. Jangankan membawa baban, surang saja membawa kata itu, mungkin sasangoknya. Ikut Cup 72, ada penumpang di belakangnya, adalah beban yang dibawa banyak penumpang. Maka saat yang bersamaan di-upgrade lah tenaga powernya, ibu bapak, tenaganya bisa membawa penumpang jauh lebih banyak dari itu. Itulah orang beriman. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan oleh Allah, saat dia ikhlas dan sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, Allah akan upgrade kekuatannya untuk mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagantung berharap kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah kita. Tapi ketika berharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. 4T ini ketika kita pacik taguh Bapak Ibu, tutup kesalahan dan dosa kepada Allah dengan bertobat, kemudian tutup kesalahan orang lain kepada awak dengan cara ikhlas dan maafkan, balas dengan kebaikan-kebaikan, senang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada nama masalah awak jurang lain ya saudara. Kemudian tatap masa depan yang lebih cerah, perbanyak amal ibadah, karena setiap kita akan meninggal dunia. Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Apalagi kita yang labah umur sampai 10 tahun kata, bukan berarti nan tua saja ke meninggal, tidak ibu bapak, nan muda pun banyak juga nan meninggal. Yang jelas, anta kabeko, anta sabantalai, anta beko malam, anta besok pagi kita meninggal dunia. Setidaknya ketika Allah cabut nyawa kita, saat itu kita sedang beribadah kepada Allah hendaknya. Kemudian yang ketiga, tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, jaga ibadah kita dengan baik-baik sebaik-baiknya, istiqomahkan dalam berwudu, bersuci, menjaga wudunya kita, istiqomah dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gantungkan harapan dan cita-cita kita kepada Allah. Walaupun ada yang mengatakan, Ustaz, ambolah berdoa tapi sampai kini doa melunjur dikabulkan oleh Allah. Konsepnya doa itu ada 3 Bapak Ibu. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah saat kita berdoa. Satu contoh, sakit gigi minum air putih, ketika akan minum minta kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit kita, insyaallah Allah sembuhkan seketika itu juga. Ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah nanti di waktu yang tepat. Satu contoh,
anak ibu kelas 1 SMP baru padusi. Sudah itu berniat atau meminta kepada Allah, ya Allah, ambonio dapat minantu dari Ustaz Mirwan tu, ya Allah. Tak kini dah kira Allah. Tunggu anak aku kadang usuk dulu. Anak SMP baru. Atau adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat ketika kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ibu Bapak, ya titip doa kita kepada Allah, titipkan keinginan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajazakallah fi ma